Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indah. Ini hari ini spesial banget. Biasanya kalau saya ketemu sama para Nurseri dari ownernya, sekarang saya ketemu sama importir. Aduh, langsung nih. Satu kebanggaan buat saya, Pak Edi. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat semua. Alhamdulillah. Udah lama Pak Edi kita nggak ketemu ya. Iya, udah lama. Terakhir banyak tuh informasi yang Pak Edi berikan buat sahabat Indah tuh mengenai tentang aglonema. Terus udah gitu karakter-karakter tuh Pak yang banyak dicari ya Pak ya, buat edukasi juga sebetulnya seperti itu Pak ya. Buat tambah-tambah ilmu pengetahuan kita semua. Gitu. Nah, alhamdulillah hari ini saya disediain banyak banget aglonema, dan terutama dari pilihannya adalah variasi-variasi yang sudah dengan karakter-karakter siap dijual ya Pak Sudah ya. Siap jual semua. Sudah sehat semua ya. Sudah sehat. Pak, sebagai importir nih Pak, untuk karakter aglonema yang sudah siap dijual seperti apa sih untuk kriterianya secara garis besar? Biasanya paling gampang tuh kalau ngelihat dia sudah mulai berdiri ya semuanya. Iya. Itu tandanya aglo yang memang udah sehat. Iya. Jadi kalau yang aglo import itu yang udah melalui recovery 1 bulan seperti itu. Jadi udah benar-benar sehat. Sudah di karantina ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalkan Pak yang menandakan Pak kalau aglonema itu belum dari masa karantina yang sudah cukup, itu seperti apa Pak selain dari tanamannya tegap itu tadi? Biasanya daunnya tuh lebih mengkilap ya. Lebih mengkilap. Jadi kan kalau kata orang kita pakein apa buat mengkilapin daun itu. Yeah. Tapi sebenarnya kalau yang udah sehat itu kena sinar dia cerah gitu. Oh, jadi warnanya juga sendiri akan berubah ketika sudah karantina yang cukup lama ya, gitu ya Pak ya? Udah sehat, udah cerah. Kayak orang habis mandi kan lebih cerah gitu. Seger gitu. Iya bener juga ya Pak ya. Jadi mungkin bisa sebenarnya walaupun kita orang awam sebetulnya bisa mengenal juga ya Pak ya. Oh bisa. Ini ternyata aglonema yang walaupun dari imporan tapi sudah dengan rawatan atau karantina. Bisa. Jadi dari karakternya juga sudah. Karakternya ya itu daun juga dia mengeluarkan apa ya aura gitu kan, auranya jadi oh udah sehat nih dia gitu ya kan. Jadi kalau misalkannya udah lebih dari 1 bulan ya kayak tadi begitu kita kena cahaya apa segala tuh kelihatan mengkilap gitu. Oh gitu ya. Nanti sahabat ini saya pengen cari tahu juga nih apa aja sih Pak jenis aglonema yang paling disuka ini dari importir untuk penjualan. Terus udah gitu nggak apa-apa ya Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh ya, nanti terus udah gitu boleh nggak Pak kayak minta spill harga gitu untuk saat ini gimana dari importir? Ya boleh, kita spill yang harga di pasaran aja. Oh gitu. Jadi nanti mungkin bisa saya tarik secara garisnya kalau misalkan untuk harga penjualan eceran bisa. Tapi kalau mau beli dengan harga partai juga bisa gitu ya Pak ya. Kalau partai biasanya japri. Harga japri karena dia kan per 10. Oh gitu. Jadi ada sesuai ketentuan minimal order ya. Betul. Okay. Nah, ya ada satu nih yang kadang-kadang sahabat Indah mungkin tanya. Iya. Kok spare-nya jauh ya antara kalau kita beli satu dengan beli untuk seller, reseller gitu ya. Soalnya gini, kalau reseller itu pasti ada menanggung resiko kerugian. Oke. Karena biasanya faktor kerugian itu timbul misalkan dari packing, dia beli 10 mungkin mati 1 gitu. Jadi memang seller itu harus punya spare yang jauh buat bertanggung jawab untuk mengganti minimal. Betul, kan kadang-kadang ada seller begitu jual ke user barangnya, Pak ini sampai loyot atau patah. Kalau seller yang baik yang bertanggung jawab itu kan, oh tenang aja Bu, nanti besok kita kirimin lagi. Atau kalau memang stoknya udah nggak ada, oke Bu, minta nomor rekeningnya nanti dikembaliin. Kan biasanya seller-seller gitu, seller-seller yang bagus itu biasanya gitu. Waduh, ini berarti buat sahabat Indah yang lagi cari aglonema buat dijual ada kesempatan nih, bisa dapat harga yang lumayan di tempatnya Pak Edi nanti ya. Oke, Pak Edi boleh nggak nanti kita akan keliling, terus udah gitu bukan hanya keliling dari segi harga aja yang akan saya tanyakan, tapi dari informasi tentang edukasi untuk tentang aglonema juga. Boleh. Nanti kita kebetulan kemarin waktu pameran di Thailand Desember awal itu, kita ada 2 hybrid baru yang mungkin karakternya bakalan disukain di Indonesia.
Jadi nanti kita kasih lihat buat sahabat Indah. Oh gitu. Jadi nanti ada display hybrid terbaru juga ya. Hybrid terbaru. Oke, jadi kayaknya makin penasaran ya Pak Edi ya. Boleh aja langsung aja kalau gitu kita simak berapa sih harga terkini aglonema di tempatnya Pak Edi dari importer langsung Red Leaf Garden. Bismillah sama tidak nih aglonema super white. Pak, jujur ya Pak ya, saya tuh ngeliatnya yang beda sekali sama yang sekarang lebih beredar ya Pak ya. Ya ada dua tipe ya. Ada dua tipe. Ada dua tipe. Itu memang dari dua tipe ini sebetulnya memang karakter yang beda walaupun dengan nama super white atau gimana sih Pak? Sepertinya karakter berbeda dari negara asal aja sih. Oh gitu. Dari negara asal. Jadi kalau dari Thailand mereka banyak kan warnanya seperti ini. Mereka bilang yang ini tuh tipe tisu ya. Tipe tisu. Terus satu lagi kalau nggak salah mereka bilang army karena ada hijau-hijau garis. Kadang-kadang ada keluar garis hijaunya. Oh gitu. Jadi mereka bilang army. Oh, jadi kalau yang memang untuk karakter warna yang cenderung lebih ke putih, terus udah gitu memang di warna polos seperti tisu, itu dikategorikan sebagai super white tissue Pak. Nah, mereka banyak kan seller bilang super white tissue. Super white tissue. Super white tissue. Ya dia lebih putih dan ibu-ibu lebih suka yang putih polos. Betul. Nah tadi kan kita ada bilang ya Mbak Indah, kira-kira apa sih yang masyarakat gemari? Iya. Ya jadi kalau dia mau merah sekali. Kalau dia mau putih sekali gitu. Oh gitu. Jadi cenderung ke polos gitu ya Pak ya. Cenderung ke polos. Kalau merah ya merah deh, pokoknya yang merah itu dari dulu selalu favorit. Iya, gitu. Betul. Terus kemudian baru kalau dia mau putih sekali. Contoh sampai hari ini si dua keluarga Anjamani yang bertahan, Red Anja, yang benar-benar merah ya, gitu kayak hampir sumsum tapi dia warnanya beda aja gitu ya Pak. Warnanya beda. Terus super white. Gitu. Ini dua-duanya yang bertahan. Gitu. Terus ada yang di tengah-tengahnya antara mereka kan, misalnya Red Anja ada Dut Anjanya. Betul. Yang merah bintik-bintik, kemudian ada White Anja, yang putih bintik-bintik, kita juga ada tuh ya. Iya. Nah, itu kurang laku tuh. Oh. Kurang bertahan di pasar. Iya. Gitu. Jadi kalau keluarganya Anja mau merah sekali, mau putih sekali, dan harganya murah meriah kan mereka. Oh, dicarinya seperti itu ya. Iya. Jadi lebih banyak yang cari para masyarakat ini yang warna itu rada polos, tanpa dengan warna titik-titik hijau. Kecuali emang dengan karakter yang Greg Hybrid mungkin seperti itu. Ya, kecuali yang batik-batik seperti Greg Hybrid itu lain lagi. Jadi kalau kata orang yang jenis 1000 umat lah ya. Iya. Ini Red Anja Super White udah 1000 umat. Bener. Gitu. Karena harganya sangat-sangat terjangkau, bayarnya hanya cuma 50.000. Iya. Kita punya yang putih polos kayak gini atau merah gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang kreatif nata dia punya kebunnya. Ini kadang-kadang mereka beli misalkan ini 5 yang Red Anjanya 5, mereka grouping di dalam satu pot, jadi merah putih kan. Apalagi kalau 17 Agustus itu wah itu halaman kita lihat ibu-ibu banyak yang benar. Jadi mungkin karena harganya terjangkau, terus udah gitu dari variatif warnanya juga cantik gitu ya Pak gitu. Ya. Mungkin banyak peminatnya jadi yang lebih cenderung ke polos gitu. Jadi kalau kata orang yang lagi jatuh cinta mah merah cinta, putihnya suci. Jadi cinta suci. Oke gitu, seperti itu. Oke Pak, kalau gitu boleh nggak sih Pak Edi? Ini kan kalau dari Red Leaf Garden itu yang selalu yang saya dengar itu dari kualitasnya memang beda. Apa yang bisa bikin dibedakan? Mungkin dari susunan yang karakter kultur itu selalu dipertahankan dari Red Leaf Garden ya Pak? Biasanya kalau kita lebih cenderung ke masalah kesehatan tanaman sih. Kesehatan tanaman. Jadi karena dulu kan kita sebelum seperti ini juga kita beli satuan 2 gitu kan? Iya betul. Hunting. Jadi kalau kita dapat barang nggak sehat, kadang-kadang kan kita kesel gitu. Bisa seminggu, bisa 2 minggu kita bisa kadang-kadang nggak beli di sono nggak bagus gini-gini. Jadi ketika kita bisa seperti ini ya kita selalu jaga
supaya orang tuh nggak kecewa kalau beli. Jadi kita utamain faktor kesehatannya. Oh, jadi memang sudah dipertahankan dari segi faktor kesehatan. Ya, faktor kesehatan. Emangnya kata Pak Edi, pokoknya saya jual itu jual kualitas. Oke Pak Edi, boleh kembali dengan harga Pak, berapa sih Pak untuk super Kalau white? yang super white seperti ini kita sih jualin 50.000 Mas. 50.000 rupiah, tapi memang yang sudah spek tampilannya udah beda ya? Ya, udah sehat. Sudah sehat. Dia udah nggak bengkok-bengkok lagi. Betul, gitu ini yang saya lihat juga. Gitu. Terus udah gitu di warna ya Pak sebetulnya? Di warnanya, karena memang kita cuman dari Thailand. Iya. Nah itu jadi kita Thailand itu banyak kan putih polos. Oh gitu ya, pantas aja ya Pak ya, jujur ini di warna sepertinya tuh bukan hanya putih lagi tapi arahnya saja sudah mengarah ke violet ya. Ya agak ke kuning-kuningan dia kadang-kadang gitu ya, ke kuning-kuningan. Nah saya kasih tip, mungkin ini yang jarang orang tahu mengenai si super white. Iya. Super white itu dia nggak suka terlalu panas. Oh gitu. Dia agak teduh. Agak teduh. Makanya cocok di halaman ibu-ibu tuh. Karena ibu-ibu kan biasanya taruh di teras. Iya betul. Dia cocok. Oh gitu. Karena dia nggak suka lagi yang terlalu terik. Nanti kusam. Putihnya jadi gimana ya? Ada warna coklat-coklatnya gitu ya Pak luntur ya? sih, bayangan luntur. Oh banyakan luntur. Luntur gitu. Oh ini berarti cocok ini ya Pak ya? Dia cocok ibu-ibu, makanya ibu-ibu kalau dapat yang udah sehat, wah udah enak lah. Bener. Ya kelihatan lah Sahabat Indah, ini dari aglonema-nya sudah yang terlihat tuh ya sehat gitu. Ya. Selain di warna terus udah gitu di tampilan ukurannya juga memang udah besar ya Pak? Ukurannya memang besar dari sana gitu. Karena kalau masih terlalu kecil tuh terlalu riskan gitu. Nah kalau ini contoh nih, ini udah kepanasan. Ini sebenarnya pink anja ya, tapi kayaknya kepanasan itu. Oh gitu, ini pink anja yang karena kepanasan seperti ini akhirnya Pak. Jadi lunturnya kayak gitu. Iya sih beda ya Pak. Iya. Ngelihatnya, tapi tetap aja sebetulnya dia sehat, cuma yang membedakan dari segi warnanya aja karena dia lagi kepanasan itu. Kita aja kalau kepanasan Pak, keringetan ya. Jadi keringetan, jadi ini. Betul. Kalau koleksi gimana Pak untuk koleksi sendiri? Kalau koleksi sih ini kebetulan kita. Boleh nggak sih Pak saya pegang ya? Boleh ya. Boleh banget ya. Ini ya Allah, akarnya udah sampai keluar ya. Bener. Nah inilah Sahabat Indah nih, yang paling dikenal di sini adalah akar yang banyak. Ya, kita selalu ngasih bonggol tuh panjang. Bonggol panjang. Kata orang nih Sahabat Indah yang saya dengar dari para penjual juga bisa dicacah lagi sebelum dijual juga. Banyak kan mereka gini, ini kan akar udah di atas ya. Betul. Ini kalau mereka bongkar, ini nggak mereka bongkar, mereka cuma korek-korek sedikit, diambil sini udah dapat akar, ini udah jadi udah bisa dijadiin indukan lagi. Oh gitu. Jadi ibaratnya kayak culik induk seperti itu mungkin. Pisah induk ya. Pisah induk Nah, ini kalau dilihat ini tanggalnya nih, bulan Juli. Tanggalnya, iya benar-benar. Nah, ini waktu kita ini Sahabat Indah ada tanggal 26 bulan 7 2023. Nah, itu kita potong waktu bulan Juli. Oh, antara Juli ke Desember. Sekarang ini kayaknya udah hampir 6 bulan ya Pak ya? Udah 6 bulan. Kurang lebih. Pantas aja ya, dari akar tuh banyak banget. Kalau untuk ukuran nih Pak, ini kan punten Pak, ini kan ukuran itu termasuknya gede ya. Termasuk gede. Terus udah gitu ya sudah jadi tanian lokal lah kalau sudah lama di sini. Di harga berapa sih Pak Edi? Kalau kita sih yang sedek gini 200.000. Ini 200.000. 200.000. Tapi memang dari versi ukuran ini sangat besar ya. Iya, udah besar. Sangat besar. Ini ya ini sama itu ada tanggalnya juga tuh. Oh iya, kalau ini sama-sama bulan Juli. Sama-sama bulan Juli. Cuma bedanya cuma di hari. Cuma di hari, beda yang satu hari. Yang ini 26 betul, yang ini 25. Oh gitu ya. Jadi udah kita tahu juga media tanam itu sudah berapa lama gitu. Ini paling nanti kita ganti media karena ini udah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Kalau udah ganti media nih nanti dibesarin lagi. Oh, pakai potnya. Tapi ini dijual dengan harga 200 tadi, Pak? 200 aja. 200 ribuan. Emang tapi besar banget sama ini. Kayak kalau mau beli rekomendasi keren ya deh. Dia mah buat induk ya, Pak ya? Buat induk, udah bisa buat induk. Ini juga sebenarnya kita mau buat indukan. Oh gitu. Tapi pas ada ikutan nggak apa-apa ya Pak, ada Mbak Indah ya udah sekalian kita. Tapi kalau untuk warna yang sudah masuk mutasi gini, kalau dari tempatnya Pak Edi sendiri dijual di harga yang beda atau sama Pak? Sementara ini kita samain aja. Karena mutasinya belum full kalau menurut saya. Jadi kalau baru di sini mutasi, sini mutasi, tapi ini kan masih ada yang belum. Ada hijau gitu, ya betul. Kan? Jadi kalau misalnya Sahabat Indah besok, nanti telepon, aduh cepet aja mungkin dapat yang mutasi. Oh saya mau yang agak mutasi, ya ada. Berarti langsung cepet ya. Sahabat Indah kata Pak Edi suruh cepetan beli biar dapat warnanya lebih ke mutasi. Tapi sama-sama sih warnanya hampir mirip-mirip ya. Bener.
Jadi gitu. Memang dari warnanya sendiri kalau sudah dengan cuaca yang baik, warnanya kayaknya lebih keluar ya Pak? Bisa lebih keluar. Bisa lebih keluar ya. Oke nih sahabat Indah, 200.000 nggak ada 10. Jadi harusnya mau ngambilnya cepet ya. Oke, kalau yang ini nih Pak, untuk poswet nih Pak. Ini juga tanian kita. Ini gitu tanian sendiri juga ya. Kelihatan ini beda sekali. Ya, ini tanian juga. Terus udah gitu akarnya, sekali lagi akarnya. Ya, jadi konsisten semua dari tanaman itu akarnya punya yang siap dijual itu yang akar banyak. Akar banyak karena banyak. Jadi lebih apa namanya, kelihatan kesehatannya deh. Iya, siap dijual juga ya Pak, sampai ke tangan konsumen. Akhirnya karena jangan sampai ya di konsumen beli seminggu 2 minggu kan kayak orang sewa. Iya. Kalau dia mati ya kan sayang, apalagi dengan harga yang masih cukup lumayan lah ya kalau kita buat isi pulsa listrik kan ya, banyak juga. Jadi maunya beli itu ya memang buat dibudidaya juga. Dibudidaya. Tapi boleh sahabat Indah, lihat deh sahabat Indah. Ini nih sahabat Indah yang dijual di tempatnya Pak Edi, lihat tadi performanya. Emang dari keseluruhan tampilan memang dia punya karakter tegap banget. Iya, udah sehat itu. Udah sehat. Ini tanggalnya nih, maaf. Iya. Tuh, Agustus. Oh iya, ini Agustus. Kalau yang ini, oh iya, ini bulan Agustus. Oh gitu. Nah, ini Agustus. Nah, kalau ini kan sudah mengarah ke aglonema koleksi. Ya. Nah, kalau untuk harga dikasih berapa Pak untuk kita nih Pak hari kalau ini sih kita 950 deh. 950-an. Iya. Yang ya kalau misalkan bukan harga jual, biasanya harganya di atas itu ya Pak ya, untuk ukuran besar ya. Biasanya sekitar segitu. Sekitar segitu. Ya kurang lebih lah, bisa mungkin 1 juta masih bisa sih. Iya betul, itu kadang-kadang saya jumpai juga masih harga 1 jutaan. Oke sahabat Indah, kalau gitu saya kembalikan dengan harganya. Kata Pak Edi hari ini dikasih 950 ribuan. Kalau kayak gini nih Pak, ini kan harga sudah tertera dengan harga 9,5. Dari tempatnya Pak Edi bisa dinego lagi nggak? Itu sih gampang lah. Boleh lah ya. Jalur belakang ya boleh ya. Jalur belakang. Boleh. Yang penting kita si pembelinya puas. Oh gitu. Jadi waktu awal kan kesan pertama itu paling menentukan. Iya betul. Dari segi pelayanan juga ya Pak. Kira-kira nah sahabat Indah, biasanya kalau saya nawar ke Nurser itu kayaknya plong aja, tapi kalau ke importirnya nih agak-agak cemas. Tapi nggak apa-apa, mohon izin ya Pak ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak dapet Pak, misalkan saya tawar, nggak boleh, jangan Pak ya kalau gitu ya. Oke boleh. Kalau gitu sahabat Indah, saya ajak untuk melihat untuk stoknya yang 9,5 ini semua disamaratakan atau gimana Pak? Sama semua nih. Sama semua. Sama semua. Ini juga. Ini stoknya pendek banget ya Pak ya? Ini dia emang agak lebih kecil. Ini potongan bulan 10. Kalau agak kecil itu tetap harganya satu. Harganya sama. Sama ya, oke Mas. Jadi kalau misalnya sahabat Indah besok begitu tayang langsung ada yang tet, mungkin bisa dapat yang lebih gede gitu. Boleh ya. Oke, jadi 9,5 sahabat Indah yang kayak gini. Tapi catatan udah versi lokalan. Ini lokalan semua. Lokalan semua. Kita taniin aja merah putih ini kita taniin. Iya, kalau kayak gini nih Pak kan warnanya jadi bagus ya. Apalagi ini kan best sellernya Indonesia banget. Iya, best seller Indonesia. Oke, ini Pak boleh nih Pak, saya spill Pak. Ini ada Goliath ini. Ini Goliath. Paling banyak juga nih sekarang. Goliath. Di Goliath ini masuknya ke terah apa nih Pak? Kalau untuk Goliath yang saya pegang. Kalau induknya sih sekarang merah-merah, tapi biasanya kalau dari anak mereka nggak selalu merah. Nggak selalu merah, artinya bisa jadi dia merah atau mungkin bisa jadi juga faktor untuk apa namanya perawatan. Perawatan. Kalau Goliath dikasih agak teduh, dia akan lebih merah. Teduh dalam arti kata gini, bukannya gelap. Iya. Apa namanya, hawanya tuh panas. Tapi nggak kan ada yang pakai paranet 1 lapis. Iya betul. Nah dia kira-kira nih paranet 80%, 85. Kalau yang 1 lapis tuh 85. Oke. Kalau yang misalkan 65% kasih 2 lapis. Kasih 2 lapis. Nah, tapi dia agak teduh kan. Iya. Tapi udaranya panas, misalkan ya kayak kita di sini daerah Tangerang itu panas. Oh iya, udaranya agak anget ya Pak ya. Nah itu dia besarnya akan berubah warnanya. Oh gitu, jadi pengaruh juga ya untuk tanian atau yang terah merah belum tentu menjadi terah merah lagi. Belum tentu terah merah lagi. Yang kedua ada faktor pupuk. Biasanya orang main ngasih pupuk daun, tapi unsur N tinggi, itu akan jadi hijau. Oh. Dia subur, tapi akan subur dan cepat sekali.
Oh gitu ya. Jadi makanya kalau kita biasanya anjurin pakai pupuk yang netral, yang misalkan nilainya 20 20 20 itu kan sama. NPK 20 20 20. Jangan N-nya 30 nih 20 nih 10. Nah, itu akan terjadi hijau walaupun dia subur. Oh, nah tapi Pak, misalkan Pak, maaf ya Pak ya, kalau misalkan sudah, kalau dibilang terkontaminasi tapi bukan seperti itu. Kalau misalkan sudah dengan N yang agak lebih tinggi, artinya kan perubahan warna itu kan akan terjadi ya? Akan terjadi. Nah, itu akan kembali nggak sih Pak untuk warna yang akan menjadi golden lagi ketika dia sudah berubah karena faktor kimia? Bisa. Pertama dilepas dulu itu, jangan kasih, balikin lagi dia ke ini, cuman butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Ya mungkin bisa setahun ya. Biasanya gini, dulu saya waktu segini-segini kecil-kecil memang ini, tapi sekarang waktu gede-gede merah gitu kan. Oh gitu. Jadi sebetulnya nggak mutlak karena kena jadi hijau, akhirnya dia akan seperti itu aja, nggak gitu juga. Kecuali dia udah ngeblok. Udah hijaunya seperti ini, udah jadi black, full. Hijau tua nih, ya, ini udah full. Nah itu akan sulit. Tapi kalau masih begini-begini, karena kalau kita lihat tuh darah merahnya masih ada, pinggiran-pinggirannya masih merah. Jadi itu masih ada perbaikan. Masih ada perbaikan juga ya Pak. Perbaikan. Nah kalau untuk Goliath ini kan tanian cacahan dari Pak Edi sendiri ya. Nah kalau ini sebenarnya gini, ini kan kita pakai media full kokopit. Oke. Sama seperti ini. Oh ini super exotic ya Pak. Oh banyak banget ya Pak ya. Ini ada 11. Ini kita full. Sampai bagian bawah? Sampai bagian bawah full kokopit. Ini sebenarnya kita kemarin lagi coba. Tapi memang biasanya ini waktu dipotong dulu akarnya sedikit. Iya. Jadi kita kasih tuh. Oh sekarang akarnya putih ya? Dan cenderung lebih gemuk-gemuk untuk bagian akar. Dan putih. Nggak coklat ya. Iya. Artinya ini pencucian kokopitnya sudah benar. Gitu. Karena kokopit itu kan punya unsur tanin yang bikin akar tuh jadi coklat. Betul. Tapi kalau kita udah cuci bersih, dia kelebihannya adalah akar cepat tumbuh dan bersih. Dan lebih agak besar juga. Dan besar gitu. Nah Pak, kalau ini kan untuk penggunaan kokopitnya sendiri, ini Pak, saya karena mungkin dari media sendiri kan agak basah nih. Ini dengan versi cacahan kecil atau dengan cacahan kasar? Ini waktu itu saya waktu itu masih nggak terlalu milih, jadi ini masih boleh dibilang halus-halus sih. Ada di orang yang pakai lebih besar butirannya. Ada. Nah ini lebih besar kan? Oh iya. Yang di sini lebih besar. Nah ini biasanya kalau kita misalnya beli, kita suka ayak-ayak dulu gitu. Tapi ada juga kan temen yang jual tuh. Kayaknya sahabat Saiful Nuseri. Ya, Saiful Nuseri itu kan dia jual kokomis. Betul, kokomis itu betul. Nah, itu yang udah diproses. Ya sudah bagus. Pencucian ya Pak ya, udah fermentasi bagus, juga. Makanya banyak pohonan dari Pak Saiful itu yang pakai itu juga full dari kokopit. Yang pasti kita cuman counter dulu orang yang bilang, wah aglonema itu nggak suka air, gitu ya kan? Benar. Tapi ternyata teman-teman semua nih pada ngetes, ternyata bagus pertumbuhannya. Ini saya potong. Ini Sahabat Indah ya, kalau saya pegang Sahabat Indah ini medianya bener-bener sangat lembab loh ini. Iya lembab. Iya lembab sekali dia lembab terus. Iya. Nah ini saya potong habis waktu itu, nggak ada jarum segini doang palingnya. Iya. Ini saya potong di bulan 10. Oh iya sudah tercatat juga tanggalnya 20, bulan 10 2023. Bulan 10 ke 12 berarti 2 bulan ini. 2 bulan. Nah ini 11-11-nya anaknya rata-rata nih 2 daun. Iya juga, terus udah di warna juga udah agak beda. Iya, warnanya beda. Iya, benar. Nah ini kita ngetes, ini sih masih dipakein perlit ya. Kalau itu karena dia masih kecil kita nggak pakein batu apa-apa, buat penumbuhan akar aja. Oh gitu. Nah kalau misalkan ini, kalau yang ini kan media biasa nih. Media biasa, betul. Nah memang kemarin nih kita lagi ngetes gitu kan, ini media biasa yang biasa kita pakai tuh. Kalah ya? Akarnya kalah ya? Kalah ya? Benar. Walaupun tetap banyak, cuma nggak sebanyak yang pakai kokopit ya Pak? Ada akarnya tapi dia nggak tuh. Oh iya bener, akarnya banyak dia Sahabat Indah. Ada akar banyak, tuh masih ada ininya. Ini kalau nggak salah tanggalnya sama sih ini. Foto cuman nggak ditanggalin, tapi sama ini. Nah terus Pak, kalau bicara harga nih Pak, lagi ditunggu nih Pak. Selain dari edukasi, tapi harganya juga lagi ditunggu. Harganya berapa Pak untuk harga?
Saya mungkin Goliath yang sekitar segini, sekitar 475 kali yang gitu ini? ya. Itu harga buka, harga nego nih Pak. Gampang. Boleh lah ya, gitu, jalur dari belakang. Paling nanti dikurang-kurangin sedikit. Oh gitu. Nah, kecuali ini kecilan mungkin. Kalau yang kecilan agak beda gitu harganya. Nah, tapi akarnya, akarnya banyak. Walau jadi nggak menentukan juga ukuran tanaman kecil, tapi ternyata akar tuh bisa jadi banyak juga. Bisa jadi banyak juga, gitu. Tergantung. Nah, jadi, kalau yang kayak segini-segini paling mungkin sekitar 350 kali ya. Ini, Pak. Kecilan ya. Wah, lumayan Sobat Indah. Ini tapi 350 dengan dapat yang lokalan. Dan ini agak ngebulet ya Pak ya kalau diwarnai ya. Agak bulat. Ini dari importernya langsung loh. Kalau mau beli sama dia langsung 350.000. Kalau tanian mah kita gampang. Potong-potong aja. Nah kalau Sahabat Indah sering kan Sahabat ini ketemu Nusantara awal mula masuknya itu dari mana? Dari Pak Edi ini yang bawa. Kita kalau Nusantara ya. Waktu itu kita beli secara kontrak. Di kontrak ya. Jadi hanya Red Leaf Gardenan doang ya Pak yang masukin ya. Oke, jadi suatu kehormatan juga. Tapi sekarang sih udah kita lepas kontrak ya mungkin. Cuman ya balik lagi kenapa kita lepas? Karena kita udah mencukupin untuk produksi ya. Oh, tapi udah sering dijual ya Pak ya? Udah sering dijual lah. Kan kalau yang udah produksi kita warnanya beda. Oh iya, untuk Nusantara. Oh, ini hasil dari produksi dari varian lokal. Udah dilokalin. Sudah dilokalin. Ini udah besar di sini, jadi warnanya juga beda, lebih merah. Oh iya bener gitu. Sih. Ada orang yang masih hijaunya kiri kanan, ini masih full hijau gitu. Kalau ini udah cenderung berarti polos ya Pak ya? Udah dominasi warnanya udah mulai keluar. Berapa Pak sekarang kalau dijual di Red Leaf Garden ukuran besar? Wah, saya nggak ngerti ini Pak, akarnya banyak banget. Iya, ini Sobat Indah akarnya banyak banget. Di harga berapa Pak Edi kalau gini ini Pak? Sih sekitar 1.750.000. 1.750.000. Iya, 1.750.000. Cuman gini Sobat Indah ya, yang dijual 1.750 ini yang beneran besar. Ini udah jumbo calon banget. induk. Iya, calon indukan ya. Bahkan yang saya lihat di bagian daun bawahnya itu daun bawah dia udah layu tapi masih batangnya masih nempel. Iya betul. Ini Sobat Indah, ini dapat langsung dari Pak Edi-nya nih 1.750.000. Nah kalau gini kan Pak, ini kan cuma ada satu nih yang saya lihat hari ini. Misalkan aman, ini stok aman, permintaan lebih banyak ada lagi ya? Ya biasa dibuat di kebun kita pisahin gitu. Oh gitu, oke boleh nih Sobat Indah 1.750.000 rekomendasi untuk mencari Nusantara dengan versi ukuran besar. Ini dia lagi berbunga nih Mbak. Mana Pak? Ini dia lagi berbunga. Biasanya kan orang bilang kalau udah berbunga nih biasanya bakalan nggak lama lagi anak udah keluar. Betul. Sebenarnya sih begitu karena akar di bawah nih udah nyentuh ke bawah bahkan sampai keluar. Terus sebentar lagi dia udah memang ini udah jenis indukan. Oh gitu. Nah terus untuk yang bahannya sendiri bunganya itu sebaiknya apa Pak? Dibuang atau gimana? Sebaiknya nanti kalau dia udah agak tinggian, ini digunting aja. Digunting. Dipotong, jangan ditarik karena ditarik kadang-kadang bikin dia luka. Itu yang kadang-kadang bikin suka banyak kuman masuk atau bakteri. Oh gitu. Jadi memang berarti nggak boleh langsung dipetel atau gimana ya? Dulu juga saya juga tarik. Tapi ternyata lebih bagus dipotong terus olesin aja fungisida. Oh gitu. Oke, berarti ada cara juga untuk membuang dari bunganya sendiri. Nggak asal juga ya. Oke, ini kan 1.750 Pak. Tuh. Kalau untuk versi kecilnya nggak ada nih Pak Edi? Versi kecilnya kita lagi kehabisan nih. Biasanya dibanderol berapa Pak kalau untuk versi kecil? Versi kecilnya kebanyakan sih jalur belakang karena kebanyakan teman-teman seller ya. Oh teman-teman seller. Berarti artinya Sahabat Indah ini kalau yang cari lagi ukuran-ukuran kecil di tempat Pak Edi juga masih ada walaupun tidak ditampilkan hari ini. Tidak ditampilkan karena itu biasanya jatah seller. Saya sendiri jarang jual langsung. Oh gitu. Banyak kan kita kasih teman-teman. Oh bagi-bagi rezeki. Keren. Nah ini Pak termasuk yang ukuran juga paling jumbo nih yang saya lihat juga nih. Ini wow luar biasa nih. Ulan dari nih. Ini Sahabat Indah gede banget Sahabat Indah. Dari ukurannya aja kalau ditelapakin pakai tangan itu ada 2 ya Pak ya, 2 telapak tangan ya. Kalau tangan Mbak Indah 2. Iya tuh, ini keren banget. Berapa Pak untuk harga Pak? Ini kita ukuran segini 850. Ini kita dari kecil nih Mbak. Oh iya bagian daun bawahnya juga dia masih ada ya. Ini kita dari kecil, ya kan? Iya. Ini sih sebenarnya udah siap induk, udah siap ganti pot juga. Sudah siap untuk diganti pot. Soalnya Wulandari kalau kebesaran ini dia agak goyang, riskan. Oh. Gitu. Tapi untuk Wulandari nih Pak, kan Bapak kan melihara juga banyak ya untuk Wulandari.
lebih cepat untuk dicacah bonggol atau tunggu dari bagian anak samping, Pak? Wulandari kecenderungannya lebih enak dipotong dipisah induk. Dipisah induk? Potong bonggol. Karena kalau untuk anak dia termasuk jenis yang paling pelit. Jadi agak lama ya? Selain lama, ini udah segini aja belum keluar nih. Iya, ini memang gede banget sebenarnya. Ya kan, ini belum keluar. Iya. Ya kan, anaknya belum keluar. Karena memang lama sekali dan paling banyak 2. Cuma hanya 2 aja. Paling banyak 2, 3 lah paling banyak itu kalau kebetulan mungkin amal dan perbuatan kita lagi bagus. Lebih dari itu ya. Tapi ini kan warna memang dasarnya sudah merah sekali ya, Pak? Sudah merah. Merah banget ya. Jadi kita kan ada jual Wulandari kecil-kecil tapi memang dasarnya merah. Dasarnya merah. Gitu. Oke, berarti ini 8,5 tuh, Pak? 8,5. Nah, kalau nih Pak, kan misalkan nih, kalau harga reseller kan belakang nih. Yeah. Kalau harga jual, tapi buat beli para konsumen dengan 3 langsung dikasih harga berapa? Oh, nanti kita kasih diskon spesial tuh. Diskon spesial? Nggak dibuka di sini ya? Jangan. Oh, jangan. Berarti jalur belakang lagi ya? Jalur belakang. Oke, tapi sudah terbuka dengan harga 850. Ya, 850. Kalau ada bayangan kalau misalkan mau tawar di jalur belakang gitu ya? Jalur belakang. Karena kadang-kadang gini, oh saya mau belinya 3. Ya udah kan aturan misalnya kita diskon 50 ya udahlah mungkin jadi diskon 100 gitu. Bisa jadi seperti itu. Syukur-syukur kan yang nelpon saya nggak minta diskon, Pak. Semuanya saya ambil. Oh itu alhamdulillah itu ya, Pak ya. Oke, Pak Edi boleh nggak Pak Edi? Saya ini agak tertarik nih Pak, di bagian sini ada ini. Kalau beberapa bulan yang lalu Pak, ini kan menjadi salah satu favorit ya, ini best seller banget. Karena apa sahabat Indah? Di karakternya dia nggak tahu kenapa dia unik banget. Nah kebetulan kan karena Pak Edi sendiri yang membawa Kocindol masuk ke Indonesia Pak. Ya betul. Ada dulu sempat orang bilang kalau ini anakan dari Kocindol. Oke, boleh nggak Pak ini di sebenarnya gini. Kalau Kocindol itu tidak dijual bebas di Bangkok. Bangkok sendiri tidak jual bebas. Pemiliknya cuma jual ke 2 negara, Indonesia 1 dan Filipina. Nah Indonesia kebetulan saya lagi yang dapat dia punya hak jualnya. Nah kocin-kocin yang seperti ini waktu itu di pameran berapa bulan yang lalu ya, di pameran Floi. Itu itu kan ada juga datang orang Thailand untuk ikut jadi peserta pameran dan dia bawa ini. Nah ini setelah kita tanya ini sebenarnya dia dari kulturan tapi bukan Kocindol. Mungkin dari keluarganya Suksom mungkin ya. Karena kalau kita lihat keluarga Suksom. Nah sekarang ini mereka cuma bilang di sini adalah kocin mangkok. Kocin yang bermangkok. Ya, kocin mangkok. Jadi karena dia bentuknya kayak seperti mangkok gitu. Iya, betul. Jadi di Thailand tuh bilangnya sekarang seperti itu. Kocin ball, gitu kan. Kocin ball, oke. Kocin mangkok. Kalau Aglonema red namain ini kocin mangkok merah. Oke, jadi variasi nama itu akhirnya berganti-ganti juga ya, Pak ya? Iya, dari cuman ditambahin aja. Oh di Indonesia ini ya? Di Indonesia ini ya? Kalau di Thailand, kocin ball. Di sini kocin mangkok merah. Oke, jadi namanya di bahasa Indonesiain ya? Di bahasa Indonesiain. Betul. Gitu. Oh, jadi yang banyak dikenal sekarang dengan nama kocin mangkok merah. Nah, Pak, ini kan karakternya unik nih, Pak. Kenapa saya bilang unik? Mungkin dari karakter yang banyak dilihat juga sama para pecinta tanaman hias ini. Karakternya stangnya pendek. Stangnya pendek. Di tangkainya juga di bagian dahan belakang ini daunnya juga ngemangkok gitu ya. Ngemangkok betul. Ngemangkok, gitu. Dan mungkin dari segi warnanya juga ya Pak, hampir sekali polos dengan warna merah. Ya merah. Iya. Nah keunikan ini yang satu ini dia sulit untuk besar. Jadi kalau buat banyak kan hobis, merasa tertantang. Oke, memelihara dengan karakter mini seperti ini. Betul. Gitu. Oke. Jadi kocin ini banyak laku oleh penghobi yang ingin tantangan. Wah, boleh. Jadi ada hobi orang yang hobi aglonema itu sebenarnya macam-macam, Mbak. Iya. Ada sebagian orang yang menantang gitu kan. Saya ingin tantangan, saya nggak mau yang cuma nyiram tumbuh besar, saya nggak mau. Betul. Saya mau yang benar-benar telaten. Saya nggak tahu ya, memang ada teman-teman kita yang seperti itu yang mereka ingin tertantang gitu. Jadi mereka khususnya yang udah
akut, kalau kita bilang orang yang udah hobinya akut, mereka tertantang gimana sih supaya besar nih. Nanti waktu ketemu rame-rame satu komunitas, dia akan bercerita tuh. Oh, saya miara ini, ternyata saya ini, ternyata bisa begini, bisa besar gini-gini. Nah, seperti itu. Oh, jadi ada satu kebanggaan kalau melihara yang awalnya menjadi tantangan. Betul. Ketika dia baik dalam perawatan dan perkembangannya berhasil, dia akhirnya menjadikan apa ya, satu kebanggaan. Ya, satu kebanggaan, sekalian dia bagi ilmu kan? Bagi ilmu. Sama seperti tadi Kokopit. Iya, ya kan? Betul. Kokopit kan kita mematahkan yang selama ini orang bilang aglo tuh nggak suka lembab. Iya, betul. Ternyata dengan Kokopit dia lebih bagus, dan itu full Kokopit juga bagus. Tapi dengan syarat Kokopitnya harus sudah dicuci bersih dari tanin. Oh, jadi ya pokoknya dicuci ibaratnya gitu ya, Pak ya. Dicuci dari tiap hari diganti airnya, mungkin seminggu 2 minggu sampai dia bening warnanya. Udah nggak ada kuning-kuning, ya itu berarti dia udah bersih, itu udah bisa dipakai. Nah, kalau misalkan Pak Kokopit itu perlu nggak sih Pak, kalau sekarang kan kita tahu harus dengan fermentasi ya yang lebih baiknya. Tapi kalau misalkan dia tanpa fermentasi tapi hanya dicuci aja, Kokopit itu bisa nggak? Yang saya di sini coba ini kita nggak ada kasih EM4. Biasanya mereka kan pakai EM4. Jadi pemberian bukan fermentasi, kalau kita bilang itu adalah pemberian bakteri baik. Pemberian bakteri baik. Si EM4 ya. Kalau saya jarang bilang fermentasi kalau sekarang nih. Karena EM4 itu karena kan kalau fermentasi itu ada penguapan, ada apa. Kalau ini enggak, kita cuma kasih EM4 terus kemudian dia di sungkup ya, enggak anaerob ya, tanpa udara. Nah, buat Kokopit kalau kebetulan yang ini enggak. Kita nggak pakai ferment. Cuman kita waktu nanamnya ini kalau mau dikasih untuk lebih bagus, kasih aja dia atonik. Oh, yang berbotol hijau ya, Pak? Botol hijau itu kan murah meriah. Dimanapun sahabat Indah, mau di Irian Jaya, mau di Aceh, betul. pasti ada yang jual atonik. Iya, benar. Ya kan? Benar. Tapi belum tentu ada yang jual M4. Ya, agak jarang ya Pak. Agak jarang. Jadi atonik itu karena dipakai petani, itu yang kita pakai. Oh gitu. Jadi supaya memudahkan para hobis itu jangan sampai sulit gitu. Karena terutama buat yang baru-baru ya, kecuali yang tadi yang saya bilang penghobi yang bermaunya tantangan gitu. Mendapatkan sebuah tantangan gitu. Oke Pak, biar jadi tantangan yang lebih lagi nih Pak, kita kasih harga ya Pak ya. Harga berapa sih Pak Edi? Kalau ini sih sekarang ini kita paling jualnya sekitar 800. 800.000. Ini kan Pak ada berhubung ada beberapa nih. 802 nih. 801. Kalau kita beli 1,5 dikasih nggak kira-kira nih? Buat sahabat Indah yang mau tantangan, kita kasih. Oke, mulai. Berarti jadi dari harga 800 jadi 1,5, tapi itu wajib untuk membeli 2. Oke, boleh sahabat Indah. Tantangannya lebih kan? Benar. Emang tapi bagus banget sih karakternya itu yang bisa dia menjadi sebuah tantangan, karena karakternya dia yang susah untuk saya pernah lihat besarnya 2 tahun lalu ini. Iya. Itu di nursery Thailand, Pairot, kita udah tahu dia jual kualitas bagus. Jadi kualitas waktu itu besar daunnya, kira-kira besarnya seperti inilah, daun sebesar ini. Oh iya, Pak Edi udah pernah lihat sendiri berarti untuk ukuran. Besarnya daunnya sebesar ini. Sebenarnya masih kecil ya, tapi udah daun besar dibandingin yang ini ya. Nah, itu dia saya tawar sekitar harga rupiah di sini sekitar 5.500.000. Dia nggak jual. Nggak dijual. Karena dia memang ya itu tadi yang saya bilang, dia juga sambil buat belajar untuk kontes, untuk ngebesarin. Terus gimana nih nanti anakinnya gitu kan kalau udah besar. Makanya tadi tantangan tadi itu ya Pak. Tantangan itu. Iya, lumayan sahabat Indah, kalau yang gedenya tadi kata Pak Edi udah ngelihat secara langsung ya Pak ya. Yang di ukuran ini, segini aja 5.500.000 ketika diuangkan, tapi tidak dijual itu juga. Nah, ini kesempatan kita buat beli harga 800. Terus udah gitu dapat spesial promo 1,5 di 2 pot. Ya, 2 pot. Tapi bisa menjadi prospek yang kedepannya lebih bagus lagi. Saya rasa ini masih panjang permainannya. Sebenarnya gini Pak. Kalau kita bilang, ini kok kecil-kecil udah banyak gitu ya? Pertanyaan kan gitu kan? Ini sebenarnya nggak banyak.
Karena katanya dalam proses satu lot mereka tisu kultur jaringan, satu lot 10.000, ini paling dapat beberapa. Oh, hanya beberapa aja. Jadi ini memang kelainan, jadi sebenarnya mutasi bentuk kalau ya, saya rasa gitu ya. Tapi dari satu lot 10.000 batang itu paling di bawah 100. Gitu. Berarti kan nggak sampai 1%. Jadi makanya dia memang masih tinggi di sananya. Oh, karena peredarannya juga memang nggak banyak. Betul, nggak banyak. Dan belum ada yang besar ya. Ini kalau kita hitung dari pameran Floy berapa bulan lalu kan juga mereka daunnya yang segini-segini kecil. Iya benar, sekecil ini ya, saya lihat juga. Ini lambat sekali, makanya itu yang saya bilang tantangan. Buat hobis yang mau tantangan. Oke, pokoknya yang suka dengan tantangan pada aglonema yang termasuk unik ya. Oke, Pak Edi, boleh nggak Pak Edi? Kalau yang ini Pak Edi, ini kan tadi sempat dibahas semua dengan menggunakan full kokopit. Isinya juga banyak Pak. Ada 11 ini. Ada 11. Ada yang udah 3 daun, 2 daun, ada yang masih 1 daun plus. Misalkan kalaupun ini dijual Pak, kan banyak nih yang suka dengan ukuran rumpun yang seperti ini. Ya, harga berapa Pak kalau untuk saya sih jual? Buka 900.000 aja deh kalau buat ini. 900.000 rupiah. 11. Tapi ini catatan Sahabat Indah ya, yang versi warna dia di warna mutasi. Warnanya mutasi. Dan di samping itu mungkin dari isinya itu yang lebih banyak, makanya dia beda juga. Ada 11. Terus udah 2-3 daun. 2-3 daun. Nah, ini kalau buat Sahabat Indah mungkin yang ingin pelihara rumpun, tapi nggak mau nunggu lama, ini cocok. Gitu. Walaupun gini ya, kita spill harga singlenya ya. Iya, harga single berapa nih Pak? Harga single sih mungkin sekitar 75. Harga single? Mungkin ya. Di ukuran yang sedang ya? Yang sedang ya, mungkin 75, sekitar segitu gitu kan. Tapi kan kalau untuk 75 kita jadiin rimbun, memang dia lebih murah. Kalau hitungannya seperti itu ya. Iya, benar. Dia lebih murah. Tapi kan dia bukan satu kesatuan. Karena di grouping kan akhirnya. Karena itu grouping. Dan itu pembesarannya dia bisa nggak bagus. Kalau ini paling nanti tinggal ganti media, gitu. Oh, diganti media lagi ya Pak? Kalau buat Sahabat Indah mungkin kalau misalnya ada besok ada yang saya deal tapi gantiin media, kita gantiin nggak apa-apa. Oh boleh ya? Itu free. Oke, free tuh. Itu free. 900 berapa tadi? 900 saja. Rupiah. Tapi isinya yang catatan Sahabat Indah ya, isi 11. Ada 11. Terus udah gitu di warna semua mutasi. Dan untuk merah. Minimal aja di daun tuh rata-rata 2. Tapi ada juga yang memang lebih ya Pak ya? Ada yang 3, ada yang 1 plus. Boleh, ini Sahabat Indah ya, punten ya, lebarnya ya kayak gini nih. Besar. Memang dia gede dia. Ini saya dapat pelajaran sebenarnya di pohon ini. Pelajaran dari satu tadi yang kokopit. Jadi yang pelajaran kedua bahwa dia lembab terus ternyata bisa bagus juga warnanya. Walaupun pakai kokopit. Warnanya tetap malah keluar. Iya sih, bener. Dari warna kan kalau kadang-kadang kita banyak tahu kan kokopit. Ada yang hijau-hijau. Iya, agak golden nih Pak. Tapi ini memang cenderungnya lebih ke full merah dia. Full merah. Emang lebih bagus sih di warna dia. Nah tuh. Ini warna biasanya original yang sering kita jumpai. Biasanya gini nih. Tuh. Sedangkan ini memang warna sudah full mutasinya. Banyak mutasinya. Iya. Ini sektoralnya kelihatan ada. Nah, ini semuanya merah. Merah ya, itu 900 ribuan. Harga nego, harga net nih Pak. Harga saya kasih free nanti buat Sahabat Indah mungkin digantiin media karena kita takutnya dia nggak terbiasa dengan pakai kokopit. Oh iya benar juga ya Pak ya. Oke Pak Edi, kalau yang ini apa nih Pak? Red Moon bukan Pak? Itu Red Moon ya. Red Moon. Di harga berapa sih Pak Edi kalau Red Moon? Merah-merah banget. Sekarang sekitar 65-70 kali ya. 65 sampai 70 ribu rupiah. Kurang lebih. Oke, ini harga buat dibeli satuan ya Sahabat Indah. Tapi kalau harga mau beli lebih banyak mungkin nanti bisa langsung. Kalau buat seller lain lagi nanti buat seller bisa. Buat seller beda lagi. Oke, 65 atau 70 nih Pak? 65 aja. 65 aja. Oke, 65 untuk Red Moon, karakternya yang stangnya pendek. Kalau akar sih saya di tempatnya Pak Edi nggak ragu karena akarnya dari tadi banyak banget ya. Banyak. Oke, kalau itu Red Moon, kalau bagian samping nih Pak ada Stardust Orange. Stardust Orange tapi yang jadi nge-black ya. Nah, kalau gini faktor apa Pak? Faktor ini sih faktor mungkin dari perubahan cuaca bisa.
Tapi memang karakternya aja dia mah. Karakternya kebetulan dia warnanya lebih cenderung ke sana gitu. Oh, kalau dibanderol di harga berapa Pak Edi kalau begini Pak? Paling sekitar segitu saya 200 kali ya. Ini 200.000. Tapi ya kan ini gede ya. Gede. Kalau bicara ukuran ini gede banget Sahabat Indah. Ini anaknya udah ada nih. Oh iya, anaknya. Kalau itu baru jarum, ini ada anaknya yang udah. Oh, daunnya mau udah berubah 4. nih warnanya. Bener. Yang ini biasanya dibanderol 200.000-an Pak? Ya 200.000 karena 200.000. Black begini ya. Tapi banyak loh yang nyari warna-warna hijau ke oranye gini, harganya cuma 200.000. Harganya cuma 200. Apa? Martinisan. Bukan Martinisan. Martinisan. Nah ini dia juga ngeblack, tapi anaknya normal ini. Oh iya ya? Ya. Kok bisa seunik ini ya Pak? Iya anaknya. Makanya ini kalau ini nanti kita mau ambil anaknya. Oh. Biasanya kalau anaknya kita jual 4 daun ini sekitar 225 ya. 225 untuk Martinisan. Nah kalau misalkan global seperti ini Pak, ada satu indukan, dianakan 2 anaknya nih. ada 2 nih, black kayak begini nih. Iya. Paling ya buat Sahabat Indah, ini ada satu pot kita kasih sekitar 375 lah. 375. Tapi berarti kalau tadi Pak Edi bilang ini di spill harganya 200 lebih ya. 200-an lebih. Ini jadi murah ya. Ininya jadi murah. Berarti akan beli global seperti ini. Beli global. Oke, punten boleh Pak. Cuman ya dia kena black. Ya, tapi kan udah terlihat juga bahwa walaupun dengan warna black, tapi di anakannya sendiri. Anakannya udah ada yang normal. Betul, kembali dengan warna normal. Atau bisa disebut warna bagus lah dengan mutasi seperti ini. Oke, kalau itu cuma satu Pak. Ini cuma satu. Cuma satu. Anaknya sih banyak kalau anaknya. Oh anaknya ada, nanti kita lihat anaknya Sobat Indah ya. Nah gimana Pak untuk bagian aglonema dengan ID Starla Pak untuk harga? Yang full oranye yang ini Pak. Ya, harga berapa Pak Edi? Starla itu 350. 350. Dia masih menduduki kelas koleksian ya Pak ya? Masih medium lah. Masih medium ya. Karena memang jarang sih. Iya, benar. Itu yang saya jumpain juga dari setiap nursery itu memang belum terlalu yang banyak menjual dengan ID Starla. Betul. Ini 3,5 Sahabat Indah. Oke, tapi yang ini sudah di karantina lama ya Pak? Udah lama, ini udah 2 bulan ini. Sudah 2 bulan. Kelihatan di warna daun yang kata Pak Edi tadi bilang warnanya memang jauh lebih keluar dengan karakter mengkilat. Iya, lebih mengkilat. Oke, kalau yang ini apa nih Pak? Ini blacknya black Starla. Oh, tadi saya kira jujur Pak kayak Pink Dalmatian ya. Sebenarnya kemarin saya pengen mungkin nanti kita bandingin dia sama Pink Dalmatian sekalian deh. Oh boleh. Jadi nanti ada perbedaannya. Ada perbedaannya gitu. Ya. Oke, kita spill deh Pak harganya Pak. Kalau itu 200 saja. Oh jadi blacknya. Oh jadi saya ingat. Jadi tadi Pak Edi bilang kalau dengan warna polos harganya memang biasanya agak lebih tinggi dan peminat lebih banyak. Sementara kalau yang ini walaupun peminatnya tetap ada. Tapi untuk peminat pasar tuh lebih condong ke polos. Lebih condong ke warna. Makanya dari segi harga juga dibedain ya Pak. Betul. Oh gitu. Kalau yang ini 200 tapi rekomendasi loh. Beli ini bisa jadi mutasi. Bisa kalau kita kemungkinan besar anaknya bisa ada yang seperti ini juga, kemungkinan besar ya. Berbalik kadang-kadang mereka seperti gitu. Iya, jadi kayak warna si Martinisan tadi ya Pak ya. Gitu. Oh boleh juga nih Sahabat Indah. Ini harga Rp200.000, tapi dengan versi ukurannya memang dia agak-agak lebar di daun. Iya. Oke, kalau yang ini apa nih Pak? Ini yang kemarin kalau nggak salah ini ini hybrid baru nih. Hybrid baru. Masih hybrid baru. Saya lupa namanya. Dia barengan sama si Martinisan. Cuman memang ini belum banyak, belum kita perbanyak. Oh gitu. Artinya ini nggak akan dijual atau belum dijual, masih diperbanyak. Tapi berarti kita udah dapat kesempatan dan bisa ngelihat seedling terbaru dia. Oke, ini dari Pak Edi langsung nih. Ya, boleh lah nanti kalau dari informasiin harganya ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya kalau di sini apa nih Pak? Itu Red and Dot ya. Red and Dot. Di harga berapa sih Pak yang udah bertulang merah gini? Red and Dot itu sekitar berapa ya? 75-an mungkin ya. Ini Pak, sebesar ini Pak. Iya. Pak, ini kan 75 Pak. 3.200 ya Pak. Ya dikasih nggak Pak kira-kira? Bisa, boleh. Boleh ya. Oke, jadi dengan harga 75 dengan harga satuan. Aduh, ini mulut kayaknya kalau nggak nawar kayaknya beda ya Pak. Tapi kalau nggak dapet nggak apa-apa Pak, jangan dikasih. Boleh. Boleh ya. Oke, kalau yang ini Eskada nih Pak Edi. Ini Eskada nih. Ini Eskada single. Eskada single. Di harga berapa sih Pak kalau untuk Eskada? Eskada itu mungkin sekitar 250 deh kalau itu. 250.000. Tapi kan kalau kita mengingat dengan ID Eskada dari zaman sebelumnya itu kan harga cukup tinggi ya. Tinggi iya. Mungkin karena gini, waktu Eskada sih sebenarnya produk lama. Iya. Jadi waktu itu memang belum banyak.
belum banyak. Kemudian karena banyak juga dari kita yang udah pada beli simpen mungkin sekarang udah mulai jual anakan gitu. Oh gitu. Padahal untuk masalnya sendiri dia kayaknya belum saya banyak jumpain deh Pak. Hanya 1-2 kalau nggak salah ya. 1-2 ya. Tapi selalu ada, banyak kan selalu 1-2 tapi selalu ada. Selalu ada. Mungkin tahun yang akan datang Eskada mungkin akan lebih banyak ya. Yang jual lebih kecil, ekonomis. Karena biasanya gini. Semakin dia ekonomis, semakin dia banyak peminatnya. Betul. Karena kan banyak peminat kita, kalau dipikir-pikir penduduk kita lebih cenderung banyak yang lebih senang ekonomis. Iya. Tiba yang lebih mahal ya Pak ya. Mahal tergantung. Tadi saya bilang tantangan. Tapi betul. kalau yang buat ibu-ibu, dia lebih pilih yang ekonomis. Betul. Lebih menghemat lah budgetnya. Untuk hemat. Jadi ini 2,5 nih Pak nih. Itu 2,5. Tapi sepertinya udah versi dengan tanian lokal juga. Oh ini ya? udah lama. Udah lama ya. Kelihatan Sahabat Indah ya tegapnya ya. Oke sekali lagi di warna Sahabat Indah lihat. Ini 2,5. Terus apalagi nih Pak? Ini apa ya? Itu termasuk hybrid baru. Kalau nggak salah tuh teman-teman pada bilang, ini nama dari sana sih ya. Iya. Yellow Catherine. Iya. Tapi bukan hybrid lokal, tapi ini Yellow Catherine. Dari Thailand, Catherine-nya dari Thailand. Oh Pak, jujur Pak, ini kan kebetulan ngobrol sama Pak Edi langsung ya. Jadi nggak ngomong di belakang nih Pak. Dulu sempat ada Pak, karena di karakternya dia kan orang belum terlalu banyak mengenal Martinisan. Nah, untuk Yellow Catherine ini karena mengingat harga Martinisan itu akan agak lebih tinggi daripada harusnya Martinisan lebih tinggi. Karena Martinisan seedling dan diperbesar di sini, sedangkan ini diproduksi di Thailand. Nah, itu jadi seperti kita ketahuin biasa Thailand itu lebih hebat dalam cara memproduksinya daripada kita. Nah, harga aglo cenderung mengikuti populasi. Jadi semakin banyak seperti kayak tadi kita bilang Eskada mungkin dulu sedikit tapi sekarang karena udah banyak yang beli, banyak anakin, populasinya bertambah kan? Iya betul. Jadi dia harganya terkoreksi. Nah tapi itu senang untuk ibu-ibu karena dia akan favorit yang misalnya tahun lalu saya senang Eskada tapi karena mahal saya belum beli dulu. Nah sekarang mereka beli. Lagi ekonomis ya. Gitu. Nah iya Pak, tadi kan jadi ini banyak banget harga Yellow Catherine kan agak sedikit lebih terjangkau. Betul. Ketimbang di Martinisan. Betul. Nah, sempet pernah saya ketemu untuk ID ini dinamakan Martinisan. Memang sempat dulu ya. Sempat dulu. Tapi sudah diklarifikasi. Kemudian kan diklarifikasi dan kalau sekarang kan ketahuan ini. Ini kebetulan ada dua-duanya. Ini dari Martinisannya. Nah, memang ini kan mirip. Dia lebih ke putih, dia lebih ke pink. Lebih ke pink. Terus ini warnanya juga lebih ke hijau muda, dia lebih ke kuning. Iya, betul. Ya, merah, belakangnya dia agak merah. Sedangkan dia biasa aja. Ini biasa aja kalau yang ini. Nah, tapi di karakter daun itu dia memang juga beda. Dia lebih gelombangnya lebih kecil. Lebih kecil, ini lebih lebar. Oh gitu? Lebih lebar. Nah kira-kira kayak gitu. Tapi dia ada White Catherine, cuman kayaknya saya nggak ada nih White Catherine. Kalau ini kekuningan dia putih biasa kayak gini, tapi tetap beda sama Martinisan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi bentuk yang sama, tapi hanya beda di segi warna saja. Oke Pak, kembali lagi dengan harga Pak untuk jenisnya Yellow Catherine yang saya pegang ini kan ada satu induk dan satu anakan. Dijual biasanya Yellow berapa Pak? Catherine ini sekitar 275 kali. Ini 275 kan, Sahabat Indah. Ini kalau bicara rimbun dia rimbun banget ya Pak ya. Ini sangat rimbun terus udah gitu di warna Sahabat Indah. Yang bikin dia paling menariknya. Ya, warnanya menarik. Oke, ini 275. Pak Edi, saya lihat cuma satu Pak. Ada dua. Oh, ada dua. Ada dua. Harganya sama nih Pak sama. Ya? Ini juga ada anaknya satu. Ada anaknya satu. Oke, ini dua kesempatan untuk dua orang pembeli pertama yang membeli harga 275. Tapi ya Catherine yang dipegang sama Pak Edi dan saya ini dia versi yang tanian lokal juga. Udah lama. Ini dia kita nggak taniin, cuman ini udah rawatan lama kurang lebih kira-kira 2 bulan ini mah. Tapi memang kelihatan banget beda ya Pak kalau udah karantina tuh ya. Ya lebih segar gitu. Kalau enggak kan dia masih melintir gitu. Iya. Daunnya pun agak lemes. Iya. Kalau si Golden Corncomb Pak. Golden Corncomb. Nih Sahabat Indah sekali lagi nih.
Golden Concom ini yang bawa lagi-lagi pertama kali di Indonesia Pak Edi. Di harga berapa Pak kalau untuk Golden Concom? Itu sekarang 350. Yang ini 3,5. Yang versi ini jumbo ya? Versi jumbo. Yang jumbonya gini Sobat Indah, daun kecilnya tuh masih ada juga dia. Ini bikin paling menariknya. Nah kalau dia kan perawatan dia nggak semudah tanaman hias lain nih Pak. Betul. Tapi kalau sudah di karantina dia lebih kuat. Jadi kalau baru datang ini sih bikin orang merana. Kalau baru datang dia pasti banyak masalah. Dari daun yang kena jamur, yang kena busuk itu banyak sekali. Tapi biasanya kalau kita ini udah 2 bulan rata-rata baru kita berani keluarin. Oh gitu. Jadi wajib memang di karantina ya Pak? Wajib karantina. Oke. Ini dan pemain-pemain importir sekarang juga mereka rata-rata karantina juga karantina ya Pak? juga semua. Jarang sekarang baru datang langsung jual tuh jarang. Udah pada kapok di komplain. Nah kalau ini apa Pak? Ini Concom oren ya? Concom oren. Di harga berapa Pak kalau kayak gini Pak? Concom oren tinggal satu itu sekitar berapa ya? Sekarang saya kurang tahu, 110 mungkin ya? 110.000. Cepet dikasih nggak Pak sih? Kalau cepet gitu? Ya cepet boleh lah. Cepet boleh ya. Oke, 100.000 rupiah. Terus, aduh, kata Pak Edi, kok nyesel saya datang. Ini Pak, kalau yang ini kan di bawahnya si Golden Concom. Ya, di bawah Golden, cuman dia tuh ada persamaannya Kumlaipet. Yang dulu kita pernah edukasi betul. Ya kan? Makanya sekarang dia nggak bisa terlalu tinggi karena ada persamaan nih Kumlaipet yang sampai hari ini Thailand pun masih tanda tanya. Oh. Apakah mereka satu keluarga atau bukan gitu. Oh, gitu. Makanya dia terkoreksinya jauh nih sekarang. Dari segi harga? Dari segi harga terkoreksi jauh. Kalau yang saya ingat waktu itu dengan ukuran segini di antara 300, 2,5 ya Pak ya. Betul. Nah kalau untuk sekarang berapa nih Pak? Ini sekarang sekitar 150. Ini 150. Wah ini yang besar dong. Ini udah besar. Terus udah gitu Sobat Indah, ini Sobat Indah yang saya perlu tunjukin juga. Ini yang satu indukan terdapat ada satu anak ya kayaknya. Lebih Pak, ini ada satu, dua. Ini bahkan di sini ya. Mau 3 ya? Iya hampir 3 dia. Yang 150. Ya, 150 ya. Banyak nggak Pak stoknya kalau udah kayak gini? Stok sih ada aman. Aman ya? Aman. Jadi 150 bisa buat dijual lagi nih artinya? Bisa. Bisa. Oke, ini ambil Sobat Indah. Yellow Concom. Yellow Concom. Kalau ini Martinisan yang tadi saya bilang itu ukuran bukan dibilang remaja tapi udah mau hampir dewasa ya Pak ya? Ya kalau dia orang sih mungkin lulus SMP lah. Lulus SMP. Tapi ini tanian lokalnya Pak Edi sendiri. Lokal, ya. Di harga berapa punten Pak? Itu 250. Ini 2,5 harga. Tapi yang udah roset ya? Roset. Standarnya dari Red Leaf Garden itu dijual aglonema tanian lokal ketika dia lebih dari daun 4, daun 5. Ya, di atas daun 5. Jadi di atas daun 5. Minimum 5, 6, 7. Oh gitu. Standarnya kita itu. Oke, tapi ini yang cakep ya. Ini 2,5, ini yellow ini Martinisan. Untuk persediaan Martinisan yang saya lihat ada 4. Martinisan anaknya masih ya kurang lebih tinggal segini nih. Kurang lebih tinggal segini. Berarti memang harus tercepat juga. Iya. Oke, kalau Diana gimana Pak untuk harga Diana sendiri? Diana ini paling kalau Diana sekarang harganya sekitar 125 ya. Ini 125. 125. Sudah dengan spek memang agak lebih besar gitu Pak ya? Ya, lebih merah-merah. Lebih merah-merah ya. Tuh, tapi memang tampilannya roset sekali dia. Nah inilah, jadi memang semua importir itu punya kelebihan masing-masing dari setiap produknya ya. Nah produk yang bisa saya kenalin dari tempatnya Pak Edi itu memang yang memiliki daun dari bagian terbawah. Ya, dari bawahnya kita selalu. Nah, kalau kayak gini nih biasanya kita udah nggak jual, nanti akan masuk ke kebun lagi, ditambahin daunnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi yang proses-proses cutting itu malah justru dari tempatnya Pak Edi sendiri keluar jarang ya Pak ya untuk keluar dengan versi cutting ya? Jarang, kita jarang sekali jualin yang seperti itu karena resikonya masih ini. Resikonya masih high risk. Iya, masih resiko komplainnya ya Pak ya. Daripada dikomplain. Kalau ini apa Pak? Mengarah ke lokal atau gimana ini? Ini udah tanian kita sendiri nih. Ini tanian sendiri. Ini dari Bonggolan. Oh gitu. Kalau yang ini Bapak Suksom Jaipong ya Pak? Suksom Jaipong. Nah itu kan Pak, Jaipong itu kan terkenal dari tempatnya Pak Edi lagi ya. Dan nama aslinya Suksom Jai. Suksom Jai. Karena saya iseng. Itu tahun 2010. Awal penamaan itu? Awal penamaan itu. 2010. Dan dia sempat juara juga waktu itu di pameran Swanlung itu di 2010. Iya. Nah, kita nanya sama ini apa sih Kocin apa? Kocin Suksom Jai dia bilang gitu. Oh, ya gitu. Kita iseng-iseng tuh biasa
Oh, Jaipong ya, Jaipong. Jadi sampai sekarang namanya Suksom Jaipong. Oh gitu. Tapi orang Suksom aja terkenal. Oh, Suksom aja. Oke, jadi ini yang memang versi lama ya Pak artinya. Ya, udah lama dia mah. Memang dari karakter warna dia beda, ngebedain dia sama Suksom Spesial tuh gampang banget ya Pak. Suksom Spesial sebenarnya gini, Suksom Spesial itu dari Suksom kan di Thailand, terus di negara Tiongkok sana, mereka kan di kultur. Iya. Nah, itu ada yang kecil-kecil, dan memang mereka pendek kelihatannya. Jadi beberapa orang tuh jual dengan kata-kata Suksom Spesial. Iya, iya. Ya kan, atau Suksom Super Spesial. Iya. Suksom SS gitu kan. Ya sebenarnya sama-sama Suksom. Sama-sama Suksom. Ketika dia besar, nanti kita lihat ada yang besar juga sih di sana. Oh gitu. Nah kalau untuk bicara harga nih Pak, berapa sih Pak dengan ukuran versi? Kalau ini sih kita kasih 60.000. 60.000 rupiah. Ini dari memang cuttingan bonggol ini. Dan masuknya masih di ukuran remaja ya Pak ya? Ya masih kecil sih, boleh dibilang kecil lah. Oh gitu. Ini versi kecil Pak? Kalau saya bilang masih ya remaja di bawah sedikit lah. Oh gitu. Belum masuk ABG. Tapi ini untuk versi ukuran dikirim ke luar kota pun ini tahan. Oh, ya? kalau segini udah kuat. Sudah kuat ya Pak ya? Ya. Asal yang tadi saya bilang sekitar 5, 6, 7 dia udah kuat. Oh, asal pokoknya standarnya minimal di atas 5 ya. 5, 6, 7. Nih cakep sahabat Ida, yang ngebedain dia tuh beda sekali dia. Nah ini 60.000 rupiah. Oke, terus ke mana nih Pak? Kalau ini sih yang biasa ya. Ini yang biasa. Oh, yang ini Pink Sunset ya? Ya, Pink Sunset. Kalau harga Pink Sunset berapa sih Pak? Pink Sunset sekarang kalau nggak salah sekitar 65 ya. Ini 65 juga. Ya, 65 sampai 70. Tapi yang versi warnanya udah jadi dapetnya merah ngeping-ngeping banget. Ya. Kalau yang merah namanya beda lagi ya Pak ya, bukan Pink Sunset ya. Red Sunset. Red Sunset. Nah, kalau untuk Red Sunset dan Pink Sunset harganya di tempatnya Pak Edi disamakan apa bedain? Beda. Beda. Yang merah lebih murah. Lebih murah. Kenapa Pak bisa jadi beda dari segi harga, dari segi warna? Karena pink itu untuk jenis ini ya. Iya. Ibu-ibu lebih cenderung demen yang pinknya. Oh, lebih banyak peminat di pink. Peminat pink. Jadi yang merah sendiri itu dia punya, mungkin orang bosen ya. Itu kalau yang merah. Di bedanya di situ aja. Jadi karena favoritnya ada di sini, jadi dia lebih tinggi. Oh, jadi harga kos di sananya pun memang agak lebih mahal lebih mahal. Tapi bedanya nggak jauh, paling sekitar 10.000. Oh, selisihnya dikit ya? Selisihnya dikit. Sahabat Indah, ini yang gede nih, Sahabat Indah. Ini ukuran segini yang dijual 65 ya termasuk yang harga oke lah. Harga ya murah meriah. Murah meriah. Kalau bambu gimana Pak untuk harga bambu? Bambu sekitar 35-an kali. 35 cepet 3, iya Pak. Ya, boleh nggak Pak? Paling diterusin ke cepet 3. Cepet 3 ya boleh. Jadi dari harga 35 kalau beli 3 100.000. Ya. Tapi Sahabat Indah tolongin saya juga, jangan beli satu mintanya harganya 30. Pokoknya beli minimal 3 jadi 100 ribuan. Ya. Biar saya besok-besok kesini sama Pak Edi masih boleh. Oke, nah nih satu lagi nih Pak. Ini ada LOD. Ada yang LOD. ini memang versi merah ya? Ya, agak lebih merah. Agak lebih merah. Kalau yang ini oh dia beda. Ini jininya. Ya, ini jininya. Nah, ini memang sengaja dibawa dengan ID yang beda atau gimana Pak? Memang dari sananya beda. Memang beda. Jini itu pasangannya si Aladin waktu itu. Oh, makanya namanya itu diambil dari dua nama tokoh ya? Dua nama tokoh itu. Tokoh kartun ya Pak ya? Oh, kartun. Itu siapa Pak yang ngasih nama Pak? Itu dari Thailand sendiri. Oh, dari Thailand langsung. Oke. Nah Pak, kalau misalkan untuk ukuran dari warna kan hampir memang mirip ya. Nah, yang bikin beda dari harganya gimana untuk LOD dan Jini? Kalau Jini kita masih jual sekitar Jini 75. Yang ini 75? 75. Oh, ini 75 Pak? 75. Oh, tapi kalau di warna sih dia sama. Yang bedain dia memang dia agak keker ya Pak? Dia lebih keker, cuman daunnya lebih manjang. Memanjang. Iya, betul. Ya, dia bisa lebar seperti ini, terus bergelombang. Oh, jadi dia warnanya hampir sama mirip kayak LOD juga ya Pak ya? Hampir sama. Ada yang golden, ada yang merah gini ya? Gitu ya. Oh, iya bener juga ya. Ini bergelombang. Nah, ini gini. Oh, tadi 65 Pak, 75 Pak? Maaf Pak. Ini 75. 75.000 rupiah. Aduh, ntar saya nombok ya Pak ya. Oke, saya ralat dengan harga 75 untuk ID Jini. Nah, sementara Pak kalau dari segi harga LOD mutasi nih berapa sih Pak?
LOD 70. 70.000. Oh, lebih murah dia dibandingkan lebih gini. Lebih murah karena populasinya kan lebih banyak LOD. Perkembangbiakannya gimana? Lebih cepat di LOD apa di sini? Lebih untuk diperbanyak sama sih, sama-sama punya kecepatan. Oh, mudah ya? Mudah. Artinya mudah. Cuman ya itu tadi populasinya si LOD kan lebih lama. Oh. Sudah lebih dulu dia populasi jadi lebih banyak. Oh gitu. Si Gini lebih sedikit walaupun kenapa harganya kok mirip, bedanya nggak terlalu jauh ya. Sebenarnya gini, Gini sendiri banyak orang tuh kurang suka. Banyak ya yang kurang suka. Karena bentuk daunnya itu panjang, elips. Oh. Sedangkan si LOD lebih cenderung bentuk oval. Oval, iya. Nah, bentuk-bentuk daun seperti ini yang orang lebih favorit. Jadi apa tuh? Kalau kata orang yang ya, paling body gitar gitu kan, bawa ininya besar gitu kan. Oh, jadi memang tergantung dari bentuk tanamannya sendiri, jadi bedain harga juga, iya. Ya, kadang-kadang gitu. banyak seperti itu. Oh, karena dia bawahnya itu besar, naik lancip gitu kan. Oh gitu. Jadi kalau kayak bapak-bapak, kalau lihat kadang-kadang ini bodinya gitu. Gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalkan kayak seperti Andini, Blood White, terus ada beberapa seperti Waxap dan lain-lain. Nah kayak gini mau disepil harga atau gimana? Sepil harga aja boleh ya? Nah, kalau Andini sih mungkin sekitar berapa ya boleh? Kita 50 ribuan. 50 ribuan. Ini yang lokalan 50-an. Ya. Nah, kalau ini kan Andini nih. Ini Super White. Ini Super White. Yang Super White yang ini berapa Pak? Oh sorry, ini Dude White. Dude White. Nah ini yang tadi saya bilang. Iya. Dia sebenarnya cikal bakal dari Super White. Awalnya? Oh gitu. Jadi cuman akhirnya ibu-ibu nggak suka. Jadi sama seperti si Dut. Iya. Dut Anjamani yang biasa tuh yang normal merah. Sekarang tergantikan oleh si Red Anja. Si Dut putih tergantikan oleh si Super White tadi. Gitu. Pokoknya di Thailand itu sekarang Super White pun nggak gitu di sana udah nggak kembang biakin dan mereka rata-rata karena cost-nya tuh udah tinggi. Super White apa Dut White Pak? Si Dut White, sorry. Dut White. Oh, Dut White jadi, ya. jadi cost-nya udah tinggi. Gitu. Sekarang yang kenapa si Super White-nya malah price-nya mendekatin si murah nih. Iya. Jadi seperti Dut White ya. Dut White sendiri mungkin sekitar 25-an. Oh, ini 25 Pak. Ini sekitar 25-an. Sekali di spill harga nih sahabat Indah, ini yang 25-an. Ya. Tapi versi yang ukurannya sendiri memang sudah ditampilkan yang ukuran memang besar ya. Udah lumayan besar. Udah besar ya kan? Dia. Lumayan buat punya sahabat Indah harga 25. Ya. Buat ditaruh di sekolah-sekolah kalau anak-anak ya Pak ya. Buat rental. Iya, rental bener. masih pakai ini. Masih bisa digunakan. Masih pakai. Dan dia murah-murah ya, cuman 25.000. 25.000-an. Gitu. Nah, kok kenapa si Super White sekarang cuma 50.000? Mendekatin ya, dari 100.000 dia mendekatin terus. Betul. Gitu kan. Ya karena itu cost-nya di sana mereka sudah mulai turun. Jadi ya koreksi harganya banyak. Jadi ini mereka udah nggak, mereka lebih cenderung ke Super White sekarang. Oh, jadi akhirnya diganti yang agak lebih harganya. Mereka masih bisa dapat profit kira-kira kayak gitu. Jadi mereka masih kembang biakin sana. Ini mereka kurang kembang biakin. Paling petani-petani kita di Indonesia yang kembang biakin karena masih dipakai oleh rental. Oh gitu. Oke, nah ini apa nih Pak? Frozen nih Pak? Ini kayaknya frozen. Biasa harga berapa kali gini? Frozen ini kalau yang segini-gini saya kurang paham juga. Gitu. Biasanya kita ini kalau buat sahabat Indah mungkin yang besok ngedil banyak ini bisa kita kasih. Kalau buat hadiah, tuh dari importirnya langsung dapat giveaway, tapi wajib belanja banyak juga. Kira-kira misalnya kan udah, Pak saya udah beli ini, udah beli itu, masa nggak ada potongan diskon lagi, udah kita kasih. Oh gitu. Oke, kalau yang kayak gini-gini Pak, biasanya berapa sih? Kayak WhatsApp, terus kayak gini-gini. Sip karat ya Pak ya, sip karat long ya? Ya ini sip karat long. Di harga berapa sih Pak? Sip karat long masih 45-an ya. 45.000 rupiah. 45-an. Tapi memang dia jujur ya jarang banget ya Pak. Jarang, dia tuh adiknya, dia gini, si Sweet Dream punya adik, jarang makan, jadinya gini, langsing. Oh gitu? Ya, dia kan Sweet Dream sendiri namanya di sana sip karat atau 10 karat gitu. Sip itu 10 di sana. Jadi di sana kalau
ada teman-teman yang nanti mau jadi importir, saya mau nyari Sweet Dream di Bangkok nggak bakalan ketemu. Karena memang namanya bukan Sweet itu. Dream, namanya Sip Karat atau 10 Karat. Daripada jadi importer, enakan beli sama Pak Edi langsung. Harganya sama aja ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Iya, tapi kadang-kadang kalau importer baru kan juga pasti belum punya farm yang sudah solid, harganya pasti agak beda ya Pak. Tergantung mereka. Kalau mereka ingin niatnya berbisnis panjang, memang kita harus mempersiapkan semuanya. Jadi nggak seperti yang kita pikir. Enak ya datang ke sana beli, enggak. Karena lika-likunya banyak. Selain kita harus tahu jenis-jenis, paham jenis-jenis gitu kan. Kalau enggak kita juga salah beli. Iya, salah nama bisa udah beli gitu, nggak bisa jual. Bener. Ya kan? Bener. Harganya kemahalan di sana ya Pak ya. Kemahalan. Oke, nanti di Sahabat Indah kalau misalkan di sini kan ada kayak seperti Red Spider, WhatsApp. Nanti untuk harga bisa langsung chat admin ya nanti Pak. Bisa cek admin. Kalau nggak salah sih terakhir itu ya sekitar tadi lah 50 ribuan ya, lah. Sekitar 50 ribuan ini. Jadi harga murah. Ini pokoknya untuk buat penghobis yang baru mau mulai kenal apa sih aglonema, gimana sih ngerawat, media yang bagus gimana, apakah pakai campuran scam dan lain-lain, apa full kokopit, jenis-jenis ini yang kita rekomenin. Direkomendasiin ya Pak. Jangan ibu nanti Sahabat Indah, saya pengen beli Golden Hope, tapi belum ngerti. Kan sayang udah beli 2 juta dipelihara 1 minggu kok tiba-tiba lonyot satu-satu nangis. Kan sayang, 2 juta itu tinggi ya, 3 daun loh, 4 daun ya kan gitu kan. masih tinggi. Nah, kita mulai dari yang murah, dari yang 50.000, 100.000. Iya. Gampang kok sebenarnya. Bisa jadi bertingkat juga ya Pak. Nanti udah naik kelas. Iya. Kalau bisa ngelewat ini, udah punya anak, naik kelas. Naik kelas lagi. Banyak kan begitu Bu. Betul. Jadi Sahabat Indah, ya sama ya kalau kata pepatah tuh nggak ada orang yang bisa langsung naik gitu kan. Mesti dia belajar dari bawah. Iya betul ya Pak ya. Jadi memang semua tuh harus proses belajar juga. Harus proses belajar.